warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di video saya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang psikopatologi dalam psikologi Islam. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih jelasnya, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Baiklah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Poin yang pertama itu ada pengertian psikopatologi. Poin kedua ada klasifikasi psikopatologi dalam Islam. Poin ketiga ada sebab gangguan psikopatologi. Dan yang terakhir itu ada akibat buruk dari gangguan psikopatologi. Nah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian psikopatologi. Psikopatologi adalah pengetahuan tentang penyakit atau gangguan, sedang psikopatologi adalah cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Berdasarkan kamus ilmiah populer, psikopatologi adalah cabang dari psikologi yang khusus mempelajari kelainan psikis. Nah, psikopatologi atau sakit mental adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Istilah psikopatologi mengacu pada sebuah sindrom yang luas, yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan emosi. Di poin kedua itu ada klasifikasi psikopatologi dalam Islam. Nah, psikopatologi dalam kajian Islam dapat dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu bersifat duniawi. Macam-macam psikopatologi dalam kategori ilmu berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan yang telah dirumuskan dalam wacana psikopatologi kontemporer. Nah, yang kedua itu ada psikopatologi bersifat ukhrawi, berupa penyakit akibat penyimpangan norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Adapun psikopatologi yang bersifat duniawi itu adalah gangguan seperti yang terjadi pada bayi, seperti hambatan mental, gangguan belajar, makan, gangguan amnestik yang disebabkan fungsi otak tergantung baik secara permanen ataupun sementara. Hal ini disebabkan oleh penuaan gangguan yang berhubungan dengan zat disebabkan pemakaian alkohol yang berlebihan, skizofrenia, dan gangguan psikotik lainnya yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realita gangguan mood, seperti gembira secara berlebihan, depresi, elasi, atau mania gangguan somatoform, yaitu gangguan pada fisik, tetapi tidak ditemukan penyebab organik dan faktor psikis tampaknya berperan besar. Nah, yang kedua itu ada psikopatologi bersifat ukhrawi. Yang pertama itu ada ria, yang kedua pendendam, yang ketiga was-was, yang keempat pendusta, dan yang terakhir itu rakus dan serakah. Yang ke poin ketiga itu ada sebab gangguan kejiwaan atau psikopatologi. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam jiwa individu itu sendiri. Nah, penyebab utama gangguan kejiwaan yang bersifat internal adalah perzinaan karena semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang suci. Anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, dampak kejiwaannya amat terasa. Dari perkembangan kesehatan jiwanya, anak-anak itu mengalami suatu keadaan yang dinamakan depresi emosional. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan karena faktor eksternal adalah lebih banyak terfokus pada bagaimana sistem pendidikan yang telah diberikan kepada individu sejak ia berusia 0 sampai dengan dewasa. Nah, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mengarahkan kepada pengembangan dan pemberdayaan potensi fitrah ilahinya. Tidak pernah di awal pendidikan individu sejak kecilnya diperkenalkan dengan 2 kalimat syahadat dan kalimat tauhid. Yang terakhir itu ada akibat yang ditimbulkan dari gangguan kejiwaan atau psikopatologi. Yang pertama itu kehilangan power dan energi untuk mendorong melakukan perbuatan, tindakan, dan perjuangan dalam rangka menegakkan sikap, perilaku, dan potensi mutmainnah atau ketenangan, kedamaian, dan sopan santun. Akal pikiran telah kehilangan power dan energi untuk merenungkan, memikirkan, dan menganalisa rahasia ayat-ayat Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang tertulis di alam semesta. Akal pikiran tidak kuasa untuk berpikir dan mencari dan menemukan jalan-jalan untuk menuju kepada kebaikan. Kalbu atau hati yang lembut telah kehilangan power dan energi untuk menangkap dan menerima hidayah, irsyad, dan ilham. Sehingga jika hati itu telah mati, maka seorang akan kehilangan rasa kasih sayang, sikap toleransi, dan kelembutan.
Indrawi kehilangan power dan energi untuk menangkap objek yang bersifat batinia. Seperti apakah objek itu? Halal atau haram, hak atau batil, berasal dari syaiton, iblis, jin, dan malaikat atau Allah. Jasad kehilangan power dan energi untuk tegak, berdiri kokoh, dan mengaplikasikan perbaikan, kebenaran, kemanfaatan, dan keselamatan. Akan tetapi justru jasad sangat kokoh dan kuat jika berdiri dan melakukan aktivitas perusakan, kedustaan, kehancuran, dan tipu daya. Baik, itulah teman-teman sedikit penjelasan tentang psikopatologi dalam psikologi Islam dari saya. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan share videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.